Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Padisa Sibuan dengan NIM 122370187 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022 dari kelas pengantar estimasi sumber daya RC dari kelompok 6. Pada minggu 10 ini sebelum kita melakukan estimasi sumber daya nikel menggunakan metode poligon dan Harris point, kita terlebih dahulu memahami tentang klasifikasi sumber daya mineral. Karena saat mengestimasi sumber daya nikel, nantinya kita akan mengklasifikasikan total dari masing-masing klasifikasi sumber daya nikelnya. Sumber daya sendiri dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terjadi di lingkungan yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya mencakup berbagai material, energi, dan layanan yang berasal dari alam maupun hasil olahan manusia. Pengertian ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti pengetahuan dan keterampilan. Namun, pada konteks saat ini, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya mineral yang merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifatnya tidak terbarukan. Mineral dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri maupun produksi. Dalam SNI 5015/2011, sumber daya sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang ditentukan berdasarkan kondisi geologi dan dapat dihitung berdasarkan jarak antar titik-titik pengamatan ataupun titik-titik bornya. Yang pertama itu ada sumber daya tereka. Sumber daya tereka sendiri merupakan bagian dari sumber daya di mana tonase dan kadar ataupun kandungan mineralnya dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Hal ini berarti sumber daya tersebut hanya dapat diestimasi dengan data yang terbatas dan tidak cukup untuk menentukan kemerusan geologi ataupun kadar mineralnya. Sumber daya tertunjuk sendiri, klasifikasi yang kedua yaitu sumber daya tertunjuk, yang merupakan sumber daya yang memiliki tingkat keyakinan geologi yang sedang, yaitu lebih tinggi daripada sumber daya tereka. Hal ini berarti sumber daya ini diestimasi dengan titik pengamatan serta data yang cukup seperti titik bor dengan jarak tertentu, singkapan, ataupun metode pengamatan lainnya. Estimasi sumber daya tertunjuk dapat menghasilkan penilaian kelayakan ekonomi yang lebih baik dari sumber daya tereka. Pada klasifikasi sumber daya terakhir yaitu sumber daya terukur. Sumber daya terukur ini merupakan klasifikasi sumber daya yang memiliki tingkat keyakinan geologi yang tinggi. Dalam hal ini, estimasi sumber daya dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari eksplorasi rinci yang memiliki jarak antar pengamatan lebih kecil dari sumber daya tertunjuk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.